Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kaca film nih. Nah, kita mau membandingkan kaca film dengan presentasi yang beda tetapi merek yang sama. Jadi, supaya bisa jadi referensi buat yang mau masang kaca film, itu gimana sih perbedaannya. Sebagai informasi pertama, ini dua mobil ini sama ya, Suzuki Katana, tapi yang satu tahun 91 dan yang ini 94, dan ini yang 5 pintu, yang ini 3 pintu. Nah, sisanya ini menggunakan merek sama, yaitu merek NextGuard, yang dimana itu harganya sangat murah sekali, yaitu hanya 500.000, 550.000 lebih tepatnya untuk di kedua mobil ini gitu ya. Nah, untuk pertama-tama dari persentase kacanya dulu nih, yang beda itu gimana sih? Karena yang biru ini kita sebut ini biru dan ini abu ya. Nah, untuk si biru itu dia lebih gelap karena untuk bagian depan kita mungkin bisa langsung aja lanjut ke depan ya. Untuk bagian depan dia itu 60%. Nah, sedangkan untuk yang abu itu dia 40% untuk yang depan. Nah, untuk yang samping depan untuk abu ini 60% dan samping depan biru ini 80%. Nah, untuk sisanya dari sini ke belakang si abu 80% dan biru tentunya juga sama 80%. Jadi udah perbedaannya itu lebih tepatnya di kedua kaca depan yang sisi depan dan kaca depan sisi samping gitu. Itu yang bedanya. Ini sedikit penglihatan dari sini. Untuk yang biru 60% kaca depan dan 40% kaca depan. Perbedaannya lumayan terlihat, tapi sebenarnya nggak sejauh itu. Tapi memang untuk yang di sini itu kefilter banget sama yang bagian sampingnya, karena samping-samping dan belakangnya itu udah langsung gelap. Sedangkan kalau ini bagian ini kan 60%, jadi masih cahayanya lebih masuk juga dari sini gitu ya. Selain itu juga ada sedikit perbedaan bahwa kalau misalnya yang ini itu dia ada kaca di atas. Sedangkan ini harusnya ada, cuma udah ditutup sama pemilik sebelumnya. Jadi ya mungkin itu juga sedikit perbedaannya. Tapi ya bisa kita lihat lagi lah perbandingannya seperti ini yang 40. Dan untuk yang 60 dia seperti ini. Nah, untuk bagian samping depan kita bisa lihat yang 60 seperti ini. Bisa dibilang sih sebenarnya udah cukup gelap ya segini tuh. Bisa kita lihat dia cukup gelap karena kalau kita mau nerawang apalagi dari kamera ya itu cukup susah. Nah, sedangkan untuk yang 80 juga tentunya lebih susah lagi, dan bahkan refleksinya itu benar-benar langsung mantulin si sisi mobil sini ya gitu. Jadi benar-benar langsung mantulin cahaya. Sedangkan kalau yang ini juga mantulin tapi lebih soft aja. Bisa dilihat ya perbandingan ini benar-benar hampir kayak kaca, apalagi kalau misalnya kaca bersih itu bakal lebih kayak kaca lagi. Sedangkan kalau yang ini lebih soft aja untuk pantulan cahayanya seperti ini ya tuh. Nah, untuk ini karena belakangnya sama-sama 80, jadi menurut kita sih hampir sama aja. Tapi bedanya adalah karena cahaya dari depan cenderung lebih masuk di mobil ini, jadi mungkin akan sedikit lebih kelihatan ya. Tuh lihat ada bantal di situ dan ada jok juga di sebelah sana. Coba kita. Nah, kalau kita giniin kelihatan ya, cukup kelihatan ya. Nah, sedangkan untuk ini yang 80 juga sama, tapi kaca depannya udah gelap. 80 dan 60 itu justru lebih susah lagi tentunya dilihatnya. Kita bisa lihat, kita intip coba. Nah, kalau kita intip begini tentunya masih bisa karena ya namanya cahayanya juga masih masuk ya gitu. Jadi ya seperti itu, benar-benar harus kita tutupin cahayanya supaya nggak ada reflection atau nggak ada pantulan bayangan. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Gitu ya. Nah, untuk bagian belakang nih kita bisa lihat yang sama-sama 80%.
bener-bener sama-sama mantulin cahaya di belakang ya, tuh ya. Beda yang ini bersih, yang itu kotor ya. Nah, untuk di sini itu dia sama-sama nggak susah banget dilihatnya, dan kalau mau nerawang itu sama seperti yang tadi di samping, itu kita harus tutupin dulu reflection atau bias cahayanya. Sedangkan untuk yang sini juga susah dilihatnya, cuma cenderung lebih kelihatan untuk dari depan. Coba ya. Nah, tuh ya. Seperti itu kalau kita lihat dari kaca belakang dan kita tutupin reflectionnya, dan kalau kita lihat di sini ya sama juga gitu, masih kelihatan aja gitu untuk keduanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh atau misalnya kita berdiri di sini ya nggak bakal kelihatan juga, unless kita ngedeketin mobilnya banget dan kita kayak gitu ya, kita kayak bener-bener ngintip banget, itu baru kelihatan. Nah, begini untuk kondisi interior dari kaca depan gitu ya. Di sini yang tadi ya, ini udah langsung 80% dan depan itu 60% gitu ya. Nah, begini sih, sebenarnya kalau siang tentunya masih aman banget. Contoh kita mau lihat spion itu tentunya masih bisa banget. Gak pernah ada masalah kalau siang, sore juga nggak ada masalah sama sekali. Malam juga sebenarnya ya, mungkin orang udah langsung kaget kan, kayak depan 80% itu susah ngelihat spion. Enggak juga sih sebenarnya, kalau misalnya let's say di belakang itu pada pakai lampu, kecuali contoh misalnya motor gak pakai lampu, memang agak susah dideteksinya. Tapi beruntung ya, karena kita punya ini adalah apa tuh namanya, dashcam yang spionnya itu bisa jadi layar ya. Kalau kita kontak on dia langsung nyala. Nah gitu, jadi si ini tuh bisa ngasih point of view yang sangat lebar sekali, dan dia juga sangat terang sekali untuk malam hari. Jadi kita bisa ngedeteksi motor tanpa lampu untuk di malam hari dari kamera belakang sana gitu ya. Jadi ya bener-bener alat ini tuh sangat membantu sekali gitu ya untuk si kaca film kita yang cukup gelap ini. Nah, untuk di depan 60% juga menurut kita masih aman-aman aja, karena ya kita masih bisa lihat jalan dengan jelas walaupun malam hari. Ditambah ditunjang juga kita menggunakan lampu LED plus lampu bilet. Jadi kombinasi yang sangat terang apabila kita membutuhkan perlampuan yang apa ya, pencahayaan yang lebih di jalan gelap gitu ya. Jadi seperti ini kondisinya di kondisi 60% kaca depan. Kita langsung bandingin aja sama kondisi di kaca 40% ya. Coba kita ingat-ingat dulu seperti ini, dan kita coba lihat untuk di kaca yang 40%. Nah, langsung kelihatan kan bedanya, langsung auranya tuh kayak beda gitu. Karena ya kalau misalnya yang tadi di sini di si biru itu gelap banget ya, cuma kalau di sini tuh jadi jauh lebih terang ya. Balik lagi wajar aja, beda 20% cahaya yang masuk, jadi ya bisa kita lihat sangat jelas banget untuk melihat ke depan gitu ya. Nah, untuk samping juga beda banget, karena tadi hawanya kan kayak gelap banget kan untuk di samping sini, untuk di si biru itu. Nah, sedangkan kalau di sini di si abu itu dia jauh lebih terang terasanya gitu ya, karena ya balik lagi beda juga 20%. Ini 60, sedikit mengiyakan, ini 60 dan di situ 80 gitu ya. Nah, kalau mau lihat yang 80-nya lihat ke belakang tuh, karena itu udah 80% untuk di mobil ini juga gitu, 80%. Nah, tentunya untuk 60 lebih tidak ada masalah lagi untuk dari segi ngelihat spion samping gitu ya, karena ya udah 60 itu menurut kita emang angka yang paling optimal. Tapi memang untuk segi privacy tentunya menang 80% gitu. Menurut kita 80% nggak masalah, cuma juga banyak orang yang bilang bahwa 80% itu jadi masalah. Jadi ya balik lagi tergantung preferensi.
Jadi gimana buat yang mau baru masang kaca film atau baru mau ganti kaca film, lebih milih persentase seperti apa untuk mobil kalian? Boleh banget di komen di bawah. Menurut kita sih balik lagi sesuaikan aja sama kebutuhan dan prioritasnya gitu ya. Misalnya dipakai sendiri atau gimana, ataupun misalnya butuh privacy, misalnya sering bawa keluarga atau misalnya sering pulang malam atau gimana, ya balik lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya butuh privacy, tentunya bikin segelap ini juga boleh kalau misalnya dirasa masih belum terganggu dengan kegelapannya ketika malam hari. Nah kalau misalnya biasa aja gitu ya, menurut kita juga sebenarnya yang setup seperti ini udah cukup. 80 80 60 40 itu menurut kita udah lebih dari cukup, karena masih cukup privacy tapi juga safety masih sangat tinggi karena untuk malam hari itu masih optimal. Jadi segini dulu aja video kali ini. Kalau misalnya ada pendapat lain mengenai kaca film, boleh banget di komen di bawah. Dan juga mungkin kita akan ngeluarin video untuk review lebih lengkap mengenai kaca film NextGuard ini yang harganya cuma 500.000 di kemudian hari gitu. Jadi subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video tersebut. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.